Ya, Terima kasih Kak Rian. iya. Eh, Mungkin izin dulu ya Kak. Jadi Mm-mm. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua. Mhm. Jadi kenalin, saya Arif Hidayat, bisa dipanggil Arif, Mhm. sebagai Direktur Utama UKM Yurit atau Unsri Riset dan Edukasi. Dan rekan saya ada. Oke, kenalin nama aku Wahyu Aji Suatmojo, nama lengkap Oke. aku. Tapi kalau di kampus biasanya aku dipanggil Waji sih. Oke, kalau Dan Wahyu sebagai apa gimana? nih? Ya, jadi kalau dipanggil Wahyu juga nggak apa-apa, Waji juga itu biasanya. Gitu. Oke, kalau Wahyu posisinya sebagai apa nih? Kalau aku di Yurit sendiri sebagai manajer dari kreasi dan inovasi, salah satu departemennya. Oh, Gitu. kreasi dan inovasi ya. Oke, boleh dijelasin dong ini Yurit Universitas Sriwijaya ini apa sih? Ya, jadi ini Kak, berbicara tentang Yurit, itu merupakan akronim Mhm. dari Unsri Riset dan Edukasi. Oke. Merupakan organisasi keilmiahan yang bertujuan mewujudkan unit kegiatan mahasiswa di bidang riset, penalaran ilmiah, modern dan religius, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang berkualitas. Yang dalam hal ini, di dalam organisasi kami, dikedepankan adalah rasa kekeluargaan sebelum membangun iklim keilmuan kampus dan juga Mhm. kemampuan untuk memberikan kontribusi untuk masyarakat yang haus akan keilmuan. Oke. Ini di apa di berdiri sejak kapan nih? Yurit ini? Kalau untuk berdirinya sendiri itu, alhamdulillah untuk tahun ini nanti satu dekade ya, 10 tahun. Udah lama banget ya? Yaitu ya nanti pada tanggal 23 September, Mhm. insya Allah. Nah, Oke. Bakal 10 tahun ya? ya 10 10 tahun. tahun. Oke. Jadi ini tentunya dari fakultas apa nih? Wah, ini Kak. Jadi Yurit ini UKM atau unit kegiatan mahasiswa di lingkup tingkat universitas. Nah, Mhm. jadi seluruh fakultas yang ada di Universitas Sriwijaya, yakni ada 10 fakultas, Mhm. itu semuanya tergabung Mhm. dalam UKM Yurit gitu, keanggotaannya. Jadi nggak hanya cuma satu fakultas, hanya satu rumpun keilmuan gitu, tapi Mhm. seluruh ragam keilmuan yang ada di Universitas Sriwijaya itu ada di UKM Yurit. Oke, gitu. Jadi emang setiap tahun kayak ada eventnya gitu ya atau gimana? Ya, kalau setiap tahun kami juga membuka open recruitment gitu, anggota baru bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Sriwijaya. Mhm. Nah, dalam hal ini ada departemen yang menaungi hal tersebut. Mhm. Nah, Oke. Jadi maksudnya gini loh, apa kalian setiap tahunnya itu kayak ada program apa seminar atau apa kegiatannya seperti apa sih? wah, kalau untuk kegiatan sendiri Kak, ini kita udah benar ya. Nah, ini dengan manajer kreasi dan inovasi Mhm. ada Wahyu. Nah, jadi Wahyu ini dari Departemen Kreasi dan Inovasi menjalankan, ada salah satu big eventnya Yurit. Nah, mungkin boleh dideskripsiin, Pak Jis? Oke, boleh dideskripsikan nih. Oke, nah jadi kita tiba saatnya pada acara-acara besar di Yurit itu sendiri. Yang Mhm. mungkin tadi udah dijelaskan oleh Bapak Direktur kita ya Arif, Mhm. gitu kan, bahwasanya Unsri di Unsri ini sendiri mempunyai salah satu unit kegiatan mahasiswa, yaitu yang menghimpun seluruh mahasiswa di berbagai macam fakultas, gitu kan. Mhm. Nah, jadi untuk ada event tahunan yang mungkin ini hype banget bagi mahasiswa di Indonesia bahkan, itu ada PIS namanya, yaitu Pesta Ilmiah Sriwijaya gitu. Mhm. Nah, Pesta Ilmiah Sriwijaya ini merupakan salah satu ajang perlombaan yang cukup menarik bagi seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, karena di sini terdapat beberapa seperti cabang lomba gitu kan.
Nah, mungkin dari tahun-tahun sebelumnya nih, dari teman-teman yang mungkin ada di Palembang atau bahkan di luar Sumatera itu sendiri, udah mungkin udah ngerti dan ini merupakan salah satu ajang yang udah ditunggu-tunggu gitu kan. Nah, di dalamnya itu tuh ada seperti lomba debat nasional, terus ada lomba karya tulis ilmiah yang itu tentunya dapat memporsir dari mahasiswa itu sendiri untuk menuangkan kreativitas dengan cara tulisan. Kalau debat tadi kan mungkin secara speaking gitu kan. Nah, namun dalam tahun ini ada yang baru tuh, yaitu ada lomba BPC atau Business Plan Competition dan ada poster juga gitu. Dan itu insya Allah akan diselenggarakan pada akhir bulan September dan awal Oktober sih gitu. Oke. Dan juga ini kabarnya bakal ada ini juga ya, kayak pakai inovasi pelajar nasional itu? Ya, bener Kak. Oke. Jadi Ini beda sama yang tadi ya? Apa Kak? Beda sama yang tadi ya? Ya, beda. Kalau yang tadi itu merupakan event tersendiri dari Jurit. Nah, kalau mengenai event-event lain itu kita dalam hal ini alhamdulillah kemarin kita dikasih kepercayaan sebagai kolaborator gitu, kolaborasi untuk kegiatan Pinpenas, Pekan Ilmiah Pelajar Nasional. Nah, yang dalam hal ini diinisiasi oleh INOPA atau Indonesian Invention and Invention Promotion Association atau Asosiasi Inventor Indonesia, yang biasanya itu mewadahi inovasi-inovasi dari seluruh pelajar mahasiswa yang ada di Indonesia untuk berkompetisi di event-event internasional. Nah, namun dalam tahun ini berkesempatan juga untuk Jurit ikut serta dalam kolaborasi dengan Innova dengan mereka melaksanakan untuk kompetisi di ajang nasional terlebih dahulu. Oke. Ini temanya apa tahun ini? Gimana? Temanya untuk tahun ini? Nah, kalau misalkan dalam acara Pesta Ilmiah Sriwijaya itu sendiri, di sini kami menekankan tema yaitu lebih ke social planner gitu sih. Jadi kayak misalkan bagaimana sih mahasiswa itu dapat merealisasikan bisnis sosial seperti itu. Itu sih yang menarik bagi kami untuk kami implementasikan seperti itu. Oke. Tentunya dengan kondisi pandemi sekarang ini ya. Jadi kan banyak sekali tuh yang berdampak bagi masyarakat, mungkin UMKM-nya melemah atau bahkan pendapatan-pendapatan yang mungkin itu menurut kami tuh bisa dinaikkan dengan adanya berbagai macam inovasi yang bisa dituangkan oleh mahasiswa seperti itu. Oke, jadi kayak strategi gitu ya, tepat dan juga cepat ya. Benar, makanya Gitu. ada lomba bisnis plan gitu kan, kayak perencanaan bisnis gitu. Oke, ini tujuan pelaksanaannya apa nih untuk acara ini? Mungkin kalau misalkan dalam PIS itu sendiri tujuannya yang pertama dapat mengimplementasi apa sih ide-ide dari mahasiswa gitu kan. Nah, siapa tahu dengan berbagai macam hal yang sudah dituangkan bagi mereka itu dapat menemukan solusi. Jadi nantinya karena UKM Jurit sendiri mempunyai desa binaan gitu kan. Nah, mungkin nantinya ketika itu terdapat kesempatan untuk diimplementasikan ke desa binaan kami, itulah yang nantinya akan menjadi luaran yang menurut kami cukup signifikan seperti itu sih. Oke. Ya, kalau tujuannya sendiri Kak, tadi kan membahas tentang Pesta Ilmiah Sriwijaya atau PIS dan juga Pinpenas, Pekan Ilmiah Pelajar Nasional gitu. Nah, erat dalam hal ini tentu kaitannya untuk meningkatkan kemampuan pelajar dalam pengembangan iptek dan inovasi, kemudian meningkatkan mutu karya ilmiah dan produk inovasi pelajar. Yang selanjutnya sebagai media untuk membahas dan mencairkan solusi permasalahan nasional melalui penerapan iptek dan inovasi, kemudian sebagai ajang latihan bagi pelajar untuk tampil dalam forum ilmiah dan inovasi. Kemudian yang terakhir yaitu mempererat ikatan tali persaudaraan sesama inovator muda.
Oke, jadi itu tujuan pelaksanaannya ya. Ini nasional ya. Iya, benar nasional, Kak. Artinya ini secara daring dong atau gimana nantinya? Nah, jadi kalau misalkan acara PIS itu sendiri, untuk delegasi atau peserta peserta yang ingin mendaftarkan PIS itu nanti insya Allah akan secara online atau daring. Oke. Namun untuk mahasiswa Universitas Sriwijaya itu sendiri nanti diusahakan bisa offline gitu, bisa tetap di Universitas Sriwijaya, namun ya tetap dengan catatan mematuhi protokol kesehatan dan berbagai macam hal-hal mengenai ya protokol kesehatan gitulah gitu kan. Tapi Oke. kalau untuk delegasi itu sendiri ya masih diperkirakan online sih untuk sejauh ini. Oke. Jadi ini pesertanya mahasiswa aja atau bisa yang lain juga nih kayak yang masih sekolah gitu? Nah, kalau misalkan di acara PIS itu sendiri, Pesta Ilmu Sriwijaya dari tahun ke tahun memang itu mahasiswa gitu kan. Jadi memang pure mahasiswa yang ada di Indonesia. Untuk pelajar mungkin belum merambah ke sana sih. Gitu. Oke. Jadi ini seluruh mahasiswa yang ada di baik negeri ataupun swasta ya, atau negeri aja? Ya, swasta juga diperbolehkan banget dong. Oke. Dan ini buat yang paling penting ini waktu sama tanggal pelaksananya itu kapan nih? Oke, kalau untuk waktu dan pelaksanaan PIS itu sendiri, insya Allah akan direalisasikan pada tanggal 1 sampai 3 Oktober. Namun persiapannya udah dimulai dari beberapa waktu yang lalu sih, mulai dari pembentukan panitia, dari menyusun rundown acara, sampai pada timeline perlombaan itu sendiri. Oke. Ya tapi boleh tahu nggak sih visi misi dari URIT ini apa nih? Oke, Kak Arif. Oh iya, maaf. Suaranya nggak ada ya. Mulutnya aja yang ngomong tapi nggak ada suaranya. Gimana Arif? Jadi berkaitan dengan visi misi itu sendiri, erat kaitannya dengan tujuan didirikannya UKM Jurit ya, Kak. Jadi pada tahun ini ada pun visi yang dicanangkan oleh UKM Unsri Riset dan Edukasi, yakni sebagai lembaga keilmiahan mahasiswa yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan dengan pengembangan kompetensi keluarga mahasiswa Universitas Sriwijaya yang prestatif dan kontributif bagi masyarakat. Adapun untuk mewujudkan itu dengan misi yang pertama, mewujudkan tata kelola internal Jurit yang harmonis. Yang kedua, mewujudkan kolaborasi dengan elemen keilmiahan internal dan eksternal kampus secara profesional. Kemudian yang ketiga, yakni memberikan dedikasi terhadap Unsri dan masyarakat luas melalui karya-karya keilmiahan yang solutif tentunya. Kemudian yang terakhir, melakukan pembinaan readers atau anggota UKM Jurit dan keluarga mahasiswa Universitas Sriwijaya pada umumnya secara berkelanjutan dalam melakukan prestasi terbaik di bidang keilmiahan. Oke, gitu ya untuk visi dan misinya ya. Oke, nah selanjutnya kalau buat departemen-departemen yang ada di UKM ini gimana ceritanya? Nah, mengenai departemen itu masuk dalam struktur organisasi Universitas Sriwijaya dalam hal ini UKM Jurit nih Kak. Jadi untuk strukturnya sendiri itu yang pertama ada direktur utama, saya sendiri, dan ada wakil direktur utama, ada sekretaris umum, ada bendahara umum 1 dan bendahara umum 2, kemudian tadi departemen-departemen. Yang dalam hal ini untuk departemen ada 7 departemen yang masing-masing memiliki ranahnya masing-masing gitu. Untuk departemen yang pertama itu ada departemen HRD atau Human Resource Development, merupakan departemen yang berfokus pada kaderisasi seperti rekrutan, pengembangan potensi keorganisasian, pengkaryaan sumber daya manusia di bidang manajemen organisasi. Nah, yang dalam awal tadi kan perekrutan untuk anggota baru itu dilakukan oleh Departemen HRD.
Kemudian departemen yang kedua ada departemen EBI atau eksis dan berprestasi. Nah, dalam departemen ini yang merupakan berfokus pada pengembangan potensi anggota dalam hal akademik dan juga prestasi. Kemudian departemen yang ketiga ada departemen Kominfo yang dalam hal ini berfokus sebagai pusat komunikasi dan informasi eksternal organisasi dan berwenang mengelola media sosial UKM Jurit itu. Kemudian yang keempat itu ada departemen kreasi dan inovasi. Nah, yang sekarang manajernya Kak Wahyu, merupakan departemen yang berfokus pada pelayanan mahasiswa Universitas Sriwijaya yang berkaitan dengan keilmuan kampus. Jadi event-event keilmiahan yang diadakan di kampus maupun nanti diadakan secara nasional. Kemudian yang kelima itu ada departemen HK atau hubungan kelembagaan yang dalam hal ini berfokus pada koordinasi UKM Jurit dengan setiap badan otonom dan komunitas serta membangun relasi kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, jadi untuk hal-hal kolaborasi yang tadi seperti Sintenas, Pekan Ilmiah Pelajar Nasional, dengan kolaborasi dengan Innova gitu, yang mana merupakan instansi non-government yang ada di tingkat nasional gitu. Jadi melakukan relasi-relasi dan kolaborasi gitu. Kemudian yang keenam ada Departemen Komdev atau Community Development yang merupakan berfokus pada pengabdian masyarakat sesuai dengan pengetahuan yang didapatkan di dalam bangku kuliah, yang merupakan sebagai wujud salah satu pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yakni pada pengabdian masyarakat. Nah, dan yang terakhir nih Kak, merupakan Departemen Kestari atau Departemen Kesekretariatan yang berfokus pada fungsi kesekretariatan dan inventaris sekret itu sendiri. Oke, itu ya tadi buat apa departemen-departemennya ya. Oke, kita break dulu ya teman-teman. Jadi nanti buat sahabat kreatif kalau pertanyaan boleh nanti telepon 372-333. Tentunya kita masih bersama Asah Kreativitas melalui kegiatan keilmiahan bersama UKM URIT Universitas Sriwijaya. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kopiku, Mak? Kopi saja terus yang dicari. Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan? Saya ini saja capek, urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak. Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak. Percuma saja aku punya jabatan berarti. Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara? Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi. Makanya kita sabar ya, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana Mi kopiku, Padeng? Astaga, kopi dulu pada beli gula. Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Pro 2 FM. Please welcome Kygo and Imagine Dragons! Hey, this is Imagine Dragons. This is Kygo. My name is Alwalker. Alright, we're about to do. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be You are listening Pro 2 FM. Suara Kreativitas.
91,6 dari Pro 2 Palembang. Sahabat kreatif masih di Numpang Nampang. Dan tentunya kita masih bersama teman-teman dari UKM URID Universitas Sriwijaya. Asa kreativitas melalui kegiatan keilmiahan tentunya bersama UKM URID Universitas Sriwijaya. Dan masih ada Arif, juga ada Wahyu di situ. Halo guys. Halo. Masih semangat ya? Masih dong. Oke, kita lanjut lagi tentunya membahas ini seputar Pesta Ilmiah Sriwijaya ya. Itu bakal digelar di akhir Oktober tadi. Di awal ya rencananya. Tanggal berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 3 nanti. Sampai 1 sampai tanggal 3. Nah, ini kalau untuk persyaratannya gimana nih? Syarat daftar ya? Nah, jadi kalau misalkan untuk syarat daftar itu sebenarnya ya yang pertama itu mereka yang ingin mendaftar itu harus berstatus sebagai mahasiswa di salah satu PTN ataupun PTS di Indonesia. Oke. Dan mereka juga harus nantinya memiliki seperti kartu identitas mahasiswa dan terdapat persyaratan seperti boleh D3, S1, bahkan D4 seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk beberapa persyaratan di situ juga nantinya para mahasiswa yang ingin mendaftar seperti halnya karya tulis ilmiah, berarti mereka harus menyertakan seperti abstrak ataupun kayak ya resuman dari penelitian, ataupun juga nanti mereka bisa mengirimkan video dan lain sebagainya seperti itu. Itu merupakan salah satu syarat bagi mereka yang ingin mengikuti, gitu sih. Oke, tolong ayam tuh dipotong dulu. Ada suara ayam ya, dipotong dulu ayamnya. Oh. Oke. Aduh, nggak bisa Itu ya dikondisikan persyaratannya ya. Oke, bener. yang penting kuliah gitu, mahasiswa lah ya. Yap, benar. Ini mandiri atau ada grup sih, kelompok gitu? Nah, jadi kalau ini untuk karya tulis ilmiah dan debat itu bisa diikuti secara kelompok. Jadi maksimal itu 3. Oh, maksimal 3 ya. Oke. Tapi kalau debat itu pasti harus 3 orang sih kalau debat gitu kan. Iya. Tapi kalau karya tulis ilmiah, terus apa lagi ya, sama bisnis plan itu bisa 3 atau 2 orang. Tapi kalau poster mungkin bisa 1 orang juga sih gitu. Oke. Nah, kalau buat kategorinya ada nggak? Kategori dalam hal apa ini dulu deh? Untuk bidang-bidangnya gitu atau mungkin apa gitu? Mungkin kalau misalkan dalam kategori itu dalam setiap lomba itu terutama karya tulis ilmiah ya, yang mungkin itu dibagi lagi per bidang ilmu gitu kan. Nah, jadi kayak misalkan tema besar kami kan misalkan mengangkat tentang bisnis sosial atau socialpreneur gitu kan. Nah, di sini nanti ada subtema gitu. Nah, subtema itu mungkin yang akan bisa diikuti dari berbagai macam rumpun ilmu di perkuliahan. Bisa itu science atau sosial humaniora. Gitu sih, mungkin dari bidang pendidikan, sains pertanian, atau juga bisa politik, sosial, dan ya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau buat rulesnya ini gimana nih? Misalkan dari pertama kali daftar online, terus juga seleksinya, pengumuman tahap-tahapnya itu tanggal berapa aja nih untuk apa rulesnya ya? Dan gimana ceritain boleh? Nah, kalau untuk rulesnya sendiri, ya yang pertama sebenarnya kurang lebih sama setiap ajang lomba dari acara visi ini sendiri. Mulai dari debat, KTI, poster, atau bahkan bisnis itu sendiri. Nah, yang pertama, mereka itu harus, kalau debat harus mengirimkan video atau esai. Kalau KTI itu namanya abstrak. Terus kalau misalkan bisnis plan itu bisa seperti rancangan bisnis terlebih dahulu. Nah, nanti ketika mereka udah mengirimkan dari berbagai macam persyaratan tadi, nanti akan tiba pengumuman yaitu untuk melanjutkan. Jadi misalkan dari karya tulis tadi, mereka harus melengkapi persyaratan seperti full paper, yaitu dari pendahuluan sampai penutupan, sampai penutup seperti itulah ya. Nah, jadi setelah mereka udah mengumpulkan hal itu, nanti diseleksi lagi tuh. Misalkan kami dari panitia sendiri menyediakan 10 slot gitu, atau misalkan 10 tim yang hanya bisa lolos dalam Pesta Ilmiah Sriwijaya ini.
Soalnya mengingat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti acara PIS ini. Mungkin lebih dari sampai 100 tim gitu kan. Kan nggak mungkin kalau misalnya 100 tim itu ke Unsri semua gitu kan. Nah, jadi di sini kami mengambil 10 karya terbaik yang untuk nantinya bisa dipresentasikan secara langsung ataupun secara daring seperti itu. Jadi ketika mereka udah dinyatakan lolos 10 besar, jadi mereka nanti bisa melakukan presentasi atas karya mereka sendiri seperti itu. Setelah presentasi, pastinya nanti bakalan ada pengumuman. Itu mungkin yang bakal ditunggu-tunggu sih. Setelah udah presentasi, nanti ada final, ya pada akhirnya itu pengumuman seperti itu. Mungkin kurang lebih secara rules gambaran kasarnya seperti itu sih. Ketika udah daftar, pengumuman, dan pengumuman. Oke, apakah nanti bakal rencananya untuk final tatap muka atau tetap secara online? Gimana? Kalau masih dalam rundown acara, dalam planning kami, ya untuk delegasi semuanya masih tetap secara online atau daring. Ya karena mengingat bahwasanya ya corona sampai saat ini pun kita masih nggak bisa diprediksi. Ya kemarin itu kayak wah udah selesai nih, ternyata udah melonjak lagi gitu kan. Padahal secara kasamata lah ya bisa dilihat PIS itu sangat luar biasa asik ketika dilaksanakan secara offline. Betul. Gitu sih, tapi ya gitu. Soalnya enak sih ketemu orang-orang baru gitu kan. Oke. Kita live YouTube juga loh sekarang ya. Aku baru ngecek ini. YouTube-nya Erik Palembang. Iya. Di subscribe dulu ya buat teman-teman lagi nonton, yang lagi dengerin Pro 2 ya. Oke, kalau boleh tahu untuk hadiah-hadiah ini bakal dapat apa sih dari seluruh kategori atau mungkin seluruh lomba ini? Boleh tahu nggak? Nah, mungkin setiap event yang dilihat itu lomba itu tuh fee-nya ya atau hadiahnya gitu kan. Nah, jadi biasanya nih kita ngomong biasanya aja ya. Jadi kalau misalkan juara 1, dia itu dalam berbagai macam lomba seperti debat atau karya tulis ilmiah, sekitaran 2,5 sampai 3 juta untuk juara pertama. Wah, tepuk tangan dulu. Nah, jadi untuk juara 2 mungkin ya akan mengikuti selisih antara 1 juta atau 500.000 gitu. Jadi kalau misalkan juara 2-nya 2 juta, juara 3 1 juta gitu. Nah, mungkin dengan hal ini kami juga mengapresiasi sih terluar dari 1 sampai 3 tadi. Kayak best presentation, best innovation, atau mungkin best poster dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kayak ya di luar dari juara 1 sampai 3 tadi bakalan ada apresiasi lain biar ya banyak aja gitu. Mungkin kami akan kasih seperti piala pastinya kan. Mereka pasti akan dapat piala sama sertifikat sebagai pemenang dan juara seperti itu. Terluar dari uang itu sendiri. Gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau buat jurinya gimana? Juri dari mana? Kalau misalkan juri, mungkin ini juri finalisasi aja ya, kayak misalkan ketika mereka udah presentasi dan sebagainya. Nah, juri ini kita akan ambil sesuai bidangnya masing-masing, seperti halnya kayak business plan. Mungkin nanti kami di sini akan mencari dosen yang memang berkutat di dalam hal itu tersebut seperti itu. Jadi kayak nanti mungkin bisa ngambil dari berbagai macam kalangan dosen yang memang sudah terjun dalam dunia itu, atau bahkan kayak founder kayak mungkin mereka melakukan pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Mungkin seperti itu sih untuk jurinya. Oke, itu ya. Oke, udah jelas info seputar kegiatan Yurit atau mungkin di luar dari event ya. Kalau kegiatan Yurit ini apa nih? Misalkan lagi di kampus atau di mana gitu. Kalau untuk kegiatan Yurit ini sendiri Kak, kalau di sekarang ya, lihatnya kalau di online sekarang itu masih dengan pertemuan-pertemuan gitu. Ada yang pertemuannya untuk kunjungan ke fakultas-fakultas, ke rumpun-rumpun pengetahuan keilmuan yang lain gitu, bahkan ke institut atau universitas di luar Universitas Sriwijaya sendiri. Dan untuk halnya sendiri dalam Yurit, untuk dalam hal ini
itu banyak sekali kegiatan sharing-sharing ya, terutama itu nantinya bakal ada intensive class. Jadi kelas-kelas berkelanjutan reguler gitu untuk pengembangan dan peningkatan kreativitas dan prestasi bagi khususnya anggota UPM Jurit. Nah, namun jika dilihat dari tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya ya gitu, yang biasanya kita acaranya offline gitu kan, caranya luring gitu di lapangan. Nah, itu kami biasanya sering melakukan terutama pada Departemen Komdep, Community Development, itu sering kunjungan dan melakukan pengajaran dan program kerja sebagainya ke desa binaan kami, yaitu Desa Sejarah Sakti yang ada di Ogan Ilir, yang ada di Indralaya. Nah, jadi mengajari anak-anak di sana, dan tahun-tahun kemarin juga ada juga pembinaan ibu-ibu PKK dalam hal ini program wirausaha, ya ini sirup Juleha namanya Kak. Nah, karena ini lagi kondisi pandemi dan mahasiswanya ya nggak stay di Indralaya dan Palembang gitu kan, yang mana rata-rata tersebar ya di luar Indralaya dan Palembang gitu. Jadi nggak bisa ke desa tersebut gitu. Jadi untuk yang masalah yang ke desa dan sebenarnya untuk pertemuan-pertemuan yang dirasa offline gitu kan, itu akan mendapatkan esensi yang lebih gitu. Baik itu dari esensi cara kita berbincang, sharing pendapat gitu. Karena keterbatasan online sekarang kan terkendala jaringan, kuota juga gitu kan, tiba-tiba mati lampu gitu kan, jadi agak susah diprediksi gitu dibandingkan dengan kegiatan kita offline yang kita rencanakan ya begitu Kak. Oke, jadi agak kayak mengganggu juga gitu ya untuk kondisi pandemi saat ini. Tapi tetap semangat teman-teman ya untuk menghasilkan sesuatu walaupun di tengah pandemi, tetapi tetap tidak mengurangi kayak semangat teman-teman buat mengadakan event ya. Tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Gitu ya. Ya, benar. Oke. Nah, ini kalau untuk susunan maksudnya kalau tadi kan kayak ada direktur utama Yurit, ini per tahunnya itu diganti atau gimana nih? Mungkin setelah nanti selesai kuliahnya apakah nanti masih tergabung atau gimana? Untuk strukturnya sendiri itu merupakan badan pengurus harian per periode, yakni per tahun. Nah, jadi untuk tahun ini dan tahun sebelumnya dan tahun berikutnya itu akan terus berbeda berubah Kak. Ya? Iya, berubah. Dan untuk dalam segi keanggotaan itu akan tetap keanggotaannya, baik itu yang sudah jadi badan pengurus harian maupun yang jadi anggota itu tetap memiliki fasilitas yang sama gitu, memiliki hak dan fasilitas yang sama. Oke, gitu ya. Oke, kita flashback lagi sebelum kita akhiri obrolan kita nih buat Arif sama Wahyu seputar event kita. Terus boleh dijelaskan lagi tanggalnya, persyaratannya apa, baru closing statementnya, silakan. Oke, jadi terkait Pesta Ilmiah Sriwijaya di Unsri ini, mungkin dari teman-teman semua atau pada pendengar setia ya, NRI Palembang. Jadi untuk Pesta Ilmiah Sriwijaya ini sebenarnya udah direncanakan pada beberapa waktu yang lalu, dan insya Allah akan dimulai pendaftarannya pada bulan Juli nanti. Nah, setelah itu dengan persyaratan-persyaratan seperti halnya, harus terdaftar sebagai mahasiswa di PTN ataupun PTS di seluruh Indonesia, dan ya persyaratannya adalah dia memiliki seperti kartu identitas mahasiswa. Dan nanti dari teman-teman juga mungkin bisa tahu dari ajang lomba di Pesta Ilmiah Sriwijaya itu, yang pertama itu ada lomba debat nasional, itu debat isu, yang kedua itu ada karya tulis ilmiah, dan yang ketiga ada business plan atau rencana bisnis, dan yang terakhir adalah poster. Seperti itu. Dan nantinya akan dibuka
pada bulan Juli dan insya Allah akan dilaksanakan pada awal Oktober, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 3 yang rencananya insya Allah akan dilakukan secara daring ataupun online gitu. Namun untuk panitianya insya Allah akan direncanakan secara offline yang nantinya akan tetap dengan mematuhi protokol kesehatan yang akan dilaksanakan di rumah kita, yaitu di Universitas Sriwijaya. Seperti itu. Gitu. Baik, Arif mungkin ada tambahan nih? Ya, untuk kegiatan dari Kutu Karir sendiri merupakan harapannya untuk para pendengar RRI Palembang gitu, khususnya pada para mahasiswa yang ada di Sumatera Selatan, itu mari kita khususkan bersama, merupakan event dari Sumatera Selatan, dari Universitas Sriwijaya itu sendiri. Dan untuk kita sebagai mahasiswa, mari kita bersama-sama memberikan dampak yang positif, kita menjunjung tinggi optimisme untuk masa depan bangsa. Kemudian mungkin untuk closing statement, saya boleh pakai jargonnya Jurit ya Kak? Oh boleh, silakan. Oke, boleh nih nanti kalau saya bilangnya salam intelektual, teman-teman para pendengar dan kakak-kakak boleh jawabnya eksis berprestasi. Emang bisa dengar kalau sahabat kreatif ngomong ya? Eksis berprestasi ya, udah nggak pajak yang mewakili gitu ya? Eksis berprestasi. Ya. Eksis ya benar ya? Ya benar. Eksis berprestasi. Nah, kita coba ya Kak. Ya, mari kita coba. Oke, 3, 2, 1. Salam intelektual. Eksis berprestasi. Oh gitu tangannya. Coba diulang lagi. Ayo ulang lagi ya. Gimana coba tangannya tadi gimana? Ini. Eksis. Di pelipis. Eksis berprestasi. Oke. Kita coba. Mari kita coba. Ya. Salam intelektual. Eksis berprestasi. Yeay. Oke, thank you sekali lagi buat Arif, juga buat Wahyu, thank you buat informasinya. Ini semoga eventnya sukses ya. Amin. Salam buat teman-teman di sana, pokoknya semangat. Mudah-mudahan acaranya lancar ya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat kreatif, demikian tadi Numpang Nampang, tentunya asah kreativitas melalui kegiatan keilmiahan bersama UKM URIT Universitas Sriwijaya ya. Dan tentunya nanti pukul 17 kita masih di Pro 2 FM di Sensasi Sore. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM, suara kreativitas. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM, suara kreativitas.